Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serimin Taubah Hasibuan NIM 03052031118 dari kelas PMM 4 mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Rusdian Effendi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Pengertian penalaran mempunyai beberapa pengertian, yaitu 1. Proses berpikir logis terorganisasi dalam urutannya yang saling berhubungan sampai dengan simpulan. 2. Menghubung-hubungkan fakta atau data sampai dengan suatu simpulan. 3. Proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan. Dan yang keempat ialah penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, atau menganalisis dengan menghubung-hubungkan variabel yang dikaji sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur penalaran karangan ilmiah. 1. Topik, ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya 2 variabel. 2. Dasar pemikiran, pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Yang ketiga, proposisi mempunyai beberapa jenis, yaitu proposisi empirik, mutlak, hipotetik, kategoris, positif universal, proposisi positif parsial, proposisi negatif universal, dan proposisi negatif parsial. 4. Proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu simpulan. 5. Logika, yaitu metode pengujian ketepatan penalaran menggunakan argumen atau alasan, argumentasi atau pembuktian, fenomena, dan justifikasi atau pembenaran. Yang keenam, sistematika, yaitu seperangkat proses atas bagian-bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. 7. Permasalahan, yaitu pernyataan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Yang kedelapan ialah variabel, yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Kesembilan, analisis, yaitu pembahasan, penguraian, dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan, membandingkan, dan lain-lain. 10. Pembuktian, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Yang ke-11, hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif atau deduktif. 12. Kesimpulan atau simpulan, yaitu penafsiran atas hasil pembahasan, dapat berupa implikasi atau inferensi. Implikasi dan inferensi akan saya bahas selanjutnya. Yang selanjutnya ialah proposisi. Proposisi dapat dibatasi sebagai pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Proposisi mempunyai beberapa jenis, yaitu 1. Proposisi empirik, yaitu proposisi berdasarkan fakta. Misalnya, anak cerdas dapat memanfaatkan potensinya. 2. Proposisi mutlak, yaitu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk menyatakan benar atau salahnya. Misalnya, gadis yaitu wanita muda yang belum pernah menikah. Yang selanjutnya ialah proposisi hipotetik, yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus terpenuhi. Misalnya, jika dijemput, Andi akan ke rumah Budi. Yang selanjutnya ialah proposisi kategoris, yaitu tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Misalnya, X akan menikahi Y. Yang selanjutnya ialah proposisi positif universal, yaitu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Misalnya, semua hewan akan mati. Selanjutnya ialah proposisi positif parsial, yaitu pernyataan bahwa sebagian unsur pernyataan tersebut bersifat positif. Misalnya, sebagian orang ingin hidup kaya. Yang selanjutnya ialah proposisi negatif universal, kebalikan dari proposisi positif universal. Misalnya, tidak ada gajah tidak
yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus dan diakhiri simpulan yang berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus. 2. Penalaran induktif, proses berpikir logis yang diawali observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Pengembangan topik dapat dilakukan berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang penalaran, sederhana, sebab, akibat, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah urutan logis. Karangan disusun berdasarkan kesatuan konsep, dikembangkan dalam urutan logis sistematik, jelas, dan akurat. Urutan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang penalaran, atau induksi, deduksi, sebab akibat, proses kepentingan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah kronologis. Karangan dengan urutan peristiwa secara kronologis berarti menyajikan bahasan berdasarkan urutan kejadian. Peristiwa yang terjadi lebih dulu diuraikan lebih dahulu, sedangkan untuk peristiwa yang terjadi kemudian diuraikan kemudian. Urutan dapat disajikan dengan pola sebagai berikut. A. Urutan kronologis secara alami, peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya. B. Urutan peristiwa dengan sorotan balik atau flashback. 1. Peristiwa terakhir, peristiwa pertama. 2. Peristiwa kedua, peristiwa ketiga. 3. Peristiwa terakhir. Jadi, 1 peristiwa terakhir, 2 peristiwa pertama sampai dengan ketiga dalam bentuk sorot balik atau flashback. 3. Kembali peristiwa terakhir dan melanjutkan cerita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu urutan ruang dipergunakan untuk menyatakan hubungan tempat atau ruang. 4. Urutan alur penalaran berdasarkan alur penalarannya. Suatu paragraf dapat dikembangkan dalam urutan umum khusus dan khusus umum. Urutan ini menghasilkan paragraf deduktif dan induktif. 5. Urutan kepentingan suatu karangan dapat dikembangkan dengan urutan berdasarkan kepentingan gagasan yang dikemukakan. Dalam hal ini, arah pembicaraan ialah dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting. Yang selanjutnya ialah inferensi dan implikasi. A. Inferensi, yaitu menarik kesimpulan, proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui. B. Implikasi, yaitu melibat atau merangkum. Rangkuman ialah sesuatu yang dianggap ada karena sudah dirangkum dalam fakta atau evidensi itu sendiri. Yang selanjutnya ialah evidensi. Evidensi ialah semua fakta yang ada yang dihubung-hubungkan untuk membuktikan adanya sesuatu. Evidensi merupakan hasil pengukuran dan pengamatan fisik yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Wujud evidensi. Evidensi berbentuk data dan informasi atau karangan yang diperoleh dari sumber tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penalaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Selimin Taubah Hasibuan, pamit undur diri. Salam dan sampai jumpa.